Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Dumateng ingkang kawula hormati panjenenganipun Bapak Muhjabar selaku takmir Masjid Al-Muttaqin ingkang kita tresnani menika atallahu umrahu bil sihah wal afiyah wa nafa'anallahu bi ulumihi insyaallah. Semoga Allah memberikan keafiatan kesehatan kepada beliau sehingga kita insyaallah senantiasa mendapatkan kemanfaatan dari ilmu-ilmu beliau insyaallah. Amin Allahumma. Alhamdulillah hadir ugi Ahad enjang menika panjenenganipun Bapak Sunardi. Mugi-mugi Allah ugi tansah paring kelancaran, memberikan kelancaran, kemudahan di dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas beliau. Amin Allahumma amin. Para rawuh sedaya, para bapak saha para ibu ingkang boten saged kawula sebataken setunggal menapa setunggalipun, insyaallah kita sedaya dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmatnya, terutama nikmat iman dan Islam yang insyaallah sampai saat ini masih tetap tertanam dan terpatri di dalam diri dan jiwa kita. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan bagi kita. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti teladan-teladan dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam sebagai bekal kehidupan kita, baik dunia lebih-lebih bekal kehidupan kita di akhirat kelak. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati, di dalam kitab Durusus Syekhi A'id Al-Qarni, di dalam kitab ini dituliskan asar tentang Sayyidina Umar. Yaqul Ibnu Auf, berkata Ibnu Auf. Siapa Ibnu Auf itu? Ibnu Auf adalah Abdurrahman bin Auf. Siapa Abdurrahman bin Auf ini? Sahabat senior Nabi Muhammad SAW, masuk di awal-awal Islam. Beliau ketika di Makkah Al-Mukarramah termasuk orang yang sangat kaya raya. Ikut hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Di Madinah, karena tidak ada harta benda yang bisa dibawa, maka berjuang dari nol. Biasanya kaum muhajirin yang datang ke Madinah itu mereka akan dibagi harta oleh orang Ansor. Orang Ansor ini sangat baik, orang Madinah. Begitu orang muhajirin datang, maka hartanya itu dibagi. Separuh untuk dirinya, separuh untuk orang Makkah yang hijrah ke Madinah. Ini baiknya orang Madinah. Akhlaknya pun sangat baik. Asar-asar itu, bekas-bekas itu bisa kita dapatkan kalau kita ketemu sama orang Madinah. Kelembutan, kebaikan hatinya dan sebagainya. Ketika sahabat Abdurrahman bin Auf ini datang ke Madinah, hijrah bersama Nabi Muhammad SAW, ditawarkan kepadanya akan dibagi harta. Tapi Abdurrahman bin Auf ini menolak. Dia mengatakan, tunjukkan saja kepada saya di mana pasarnya.
Karena sahabat Abdurrahman bin Auf ini adalah pedagang ulung. Apapun benda yang ada di tangannya, kalau dijual maka laku dengan harga yang tinggi. Ini Abdurrahman bin Auf. Akhirnya ia pergi ke pasar. Dari pasar inilah kemudian dia berdagang dari nol sehingga dia menjadi saudagar kaya raya di Madinah. Para rawuh sedaya ingkang hormati, nah yaqulu Ibnu Auf ini radhiyallahu anhu warda. Dia bercerita, qala li Umar fi lailatin minal layali. Umar artinya sahabat Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Umar. Ketika itu Sayyidina Umar berposisi sebagai khalifah. Dia mengatakan kepadaku, artinya kepada sahabat Abdurrahman bin Auf, fi lailatin minal layali, pada suatu malam. Intaliq ma'i ya Abdurrahman. Wahai Abdurrahman, ayo berangkat bersamaku. Diajak berangkat, diajak pergi. Nah, Abdurrahman bin Auf ini diterangkan di sini bahwa ahadul asyrati al-mubasysyirina bil jannah. Termasuk juga beliau ini adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang diberikan kabar gembira masuk surga. Ada 10 sahabat utama yang masuk surga, termasuk sahabat Abdurrahman bin Auf. Nah, keterangan ini ada di dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Sebenarnya riwayatnya sangat banyak. Saya akan kutipkan dari sahabat dari kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Abu Bakrin fil jannah. Abu Bakar nanti tempatnya di surga. Nabi yang bilang. Wa Umaru fil jannah. Umar nanti tempatnya juga di surga. Waliyun fil jannah. Ali nanti tempatnya juga di surga. Wa Utsmanu fil jannah. Dan sahabat Utsman nanti juga tempatnya di jannah. Wa Talhah fil jannah. Dan Talhah nanti juga di jannah, di surga. Wa Zubairu fil jannah. Dan Zubair nanti tempatnya juga di surga. Wa Abdurrahmani ibnu Aufin fil jannah. Dan Abdurrahman bin Auf nanti tempatnya juga di surga. Ini ya, sahabat Abdurrahman ibnu Auf yang kita ceritakan. Wa Sa'd bin Abi Waqqas fil jannah. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas nanti tempatnya juga di surga. Wa Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail fil jannah. Dan Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail nanti tempatnya di surga. Wa Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah. Dan Abu Ubaidah bin Jarrah nanti tempatnya di surga. Maka di dalam kitab ini disebutkan wa huwa ahadul asyrah al-mubasysyirina bil jannah. Dia adalah salah satu yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW masuk surga sebagai kabar gembira. Fantalaqtu ma'hu, kata Ibnu Auf, Abdurrahman bin Auf, aku kemudian pergi bersama sahabat Umar. Faqtaraba min khaymata. Ketika itu sahabat atau Sayyidina Umar berada di dekat kemah. Ketika berada di dekat kemah ini, fasami Abu Atiflin wa ummuhu fil makhadi fil biladati. Dia mendengar suara tangis seorang anak kecil dari dalam kemah. Sedangkan ibunya merasa kesakitan karena al-wiladah, melahirkan.
Jadi punya anak kecil sedangkan ibunya melahirkan. Dulu orang melahirkan tidak ke bidan atau ke rumah sakit. Kadang-kadang berjuang sendirian. Kalau tidak ada siapa-siapa. Anak kecilnya menangis karena tidak makan, sedangkan ibunya berjuang untuk wiladah, melahirkan. Falamma wada'athu bakat tiflu. Ketika melahirkan ini, maka anak yang lain ini menangis. Faqtaraba Umar. Sayyidina Umar kemudian mendekati kemah itu. Karena dia orang miskin, maka tidak punya rumah. Rumahnya di kemah. Kalau sekarang mungkin seperti tempat pengungsian. Faqala ya amatallah, wahai hamba Allah, man anti, siapa sebenarnya engkau? Kata Sayyidina Umar kepada perempuan ini. Qalat ana imra'atun minal muslimin. Saya ini adalah wanita muslimah. Kemudian wanita ini mengatakan, Allahu hasibu Umar ma ja'ala lana nafaqah. Semoga Allah memberikan perhitungan kepada Umar, karena Umar ketika itu sebagai khalifah, pemimpin. Dia sebagai pemimpin tidak memperhatikan nasib kami, tidak memperhatikan nafkah kami, kata perempuan ini tadi. Sayyidina Umar kemudian fabaka Umar. Dia tidak tahu kalau yang di depannya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar menangis hatta jalasa, sampai beliau terduduk. Tsumma qala yabna Auf. Ya kemudian mengatakan, yabna Auf, wahai Abdurrahman bin Auf, ila baitul mali. Ayo kita pergi ke Baitul Mal. Apa itu Baitul Mal? Baitul Mal itu kalau mungkin di negara modern adalah kas negara, seperti APBN mungkin. Tapi bedanya apa antara Baitul Mal ini dengan APBN ini? Baitul Mal ini mengumpulkan dana-dana dari masyarakat, termasuk dari pajak, termasuk dari zakat, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian diperuntukkan untuk kesejahteraan umat, termasuk membiayai perang. Yang paling utama adalah kesejahteraan orang-orang miskin. Ini fungsi Baitul Mal. Mungkin bedanya dengan sekarang, kalau zaman dulu untuk betul-betul kesejahteraan umat, rakyat kecil, rakyat miskin. Kalau sekarang hanya pendapatan negara saja. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati, ila Baitul Mal, mari kita pergi ke Baitul Mal, wahai Abdurrahman bin Auf, kata Sayyidina Umar. Qala. Kemudian Abdurrahman bin Auf mengatakan, fadhahabtu ma'hu. Aku kemudian pergi bersama Sayyidina Umar. Fahamala syahman wa burran wa zabiban. Kemudian beliau membawa syahman. Syahmun artinya daging. Wa burran membawa gandum. Wa zabiban membawa kismis. Ala katifihi, dipanggul sendiri di atas punggungnya Sayyidina Umar, dipikul sendiri oleh beliau, Amirul Mukminin ketika itu. Qultu, Abdurrahman bin Auf melihat hal ini, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, ana ahmilu angka, aku yang membawakan wahai Amirul Mukminin, kata Abdurrahman bin Auf. Apa kata Sayyidina Umar? Qala la, jangan, kata Sayyidina Umar. Anta la tahmilu anni auzari yaumal qiyamah. Engkau tidak akan bakal mengangkat dosa-dosaku di hari kiamat nanti. Engkau tidak akan membawa dosa-dosaku di hari kiamat nanti. Aku bawa sendiri, kata Sayyidina Umar. Ketika itu beliau berposisi sebagai khalifah. Qala, kemudian sahabat Abdurrahman bin Auf meneruskan, thumma dhahaba wa dhahabtu ma'ahu. Sayyidina Umar berjalan di depan, kemudian Abdurrahman bin Auf mengikuti dari belakang.
karena tidak boleh membawakan barang bawaannya. Fadakhala tarfal khaymah, kemudian ia masuk ke dalam kemah itu. Wa sana'a asya'a lil mar'ah, kemudian apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar, dia sendiri memasakkan makan malam bagi wanita itu tadi. Wali sabiyha, dan juga untuk anaknya. Wa akhadha yuqidun nar, kemudian Sayyidina Umar dilihat oleh Abdurrahman bin Auf ini mulai untuk menghidupkan api. Yuqidun nar, tidak boleh dibantu. Maka Abdurrahman bin Auf hanya melihat saja dari jauh. Wa kanad dukhan, sampai ketika Sayyidina Umar ini menyalakan api untuk memasak, wa kanad dukhan, asapnya itu yatakhallalu min baini lihyatil qithati, sampai masuk ke sela-sela janggut beliau yang lebat. Faqaddamat tu'ama, setelah matang, qaddamat tu'ama, kemudian dihidangkanlah makanan itu. Apa kata wanita ini? Faqalat al-mar'ah, wallahi, ia mengatakan wanita ini, wallahi, demi Allah, innaka khairun min Umar ibn al-Khattab, sesungguhnya engkau wahai kisana lebih baik daripada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab tidak pernah memperhatikan kami, sedangkan engkau, saya tidak tahu siapa engkau, tetapi engkau lebih perhatian kepada kami, kata perempuan ini. Dan dia tidak tahu yang di depannya adalah Umar bin Khattab sendiri. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati. Kemudian masih di dalam kitab yang sama, Durusus Syekh Haid Al-Qarni, di dalam bab Aidmu Mas'uliyati Umar, besarnya tanggung jawab Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau sebagai khalifah. Kharaja Umar minal Madinah, ketika itu Sayyidina Umar keluar dari Madinah. Kharajtu wara'a Umar fatakhala baitan, aku keluar di belakang Umar dan aku melihatnya masuk ke dalam rumah. Jadi ada kisah dari sahabat Tolhah. Siapa Tolhah? Tolhah ini masuk salah satu sahabat yang diberikan kabar gembira oleh Nabi Muhammad masuk surga, seperti yang telah kita sampaikan. Jadi sahabat Umar keluar dari rumahnya, kemudian diikuti oleh sahabat Tolhah. Artinya apa? Sahabat Tolhah ini ingin mengetahui aktivitas Umar di luar aktivitas beliau sebagai seorang khalifah, apa yang dilakukan? Penasaran, maka diikuti tanpa Sayyidina Umar tahu. Qala, sahabat Tolhah ini mengatakan, fadakhala Umar ala ajuzin amya'a hasirah. Ternyata Sayyidina Umar ini pergi menuju rumah seorang wanita. Kemudian setelah sahabat Tolhah ini menunggu dari jauh, falamma kharaja, kemudian sahabat Umar ini keluar dari rumah itu. Setelah sahabat Umar keluar, tidak berapa lama, kemudian dakhaltu ana, saya masuk ke rumah itu. Penasaran siapa yang di dalam. Sahabat Tolhah masuk ke rumah itu. Sayyidina Umar sudah pergi tanpa diketahui oleh Sayyidina Umar. Maka sahabat Tolhah ini mendapatkan fawajjatu al-mar'ata alam ya'al-hasirah. Aku dapatkan di dalam rumah itu seorang wanita tua, alamya, yang buta, al-hasirah, yang lemah. Seorang wanita tua, buta, lemah di dalam rumah itu. Faqultu, kemudian aku katakan kepada wanita itu, man anti ya amatallah,
siapa sesungguhnya engkau ini? Qalat, ana imra'atun najuzun hasiratun amya fi hadzal bait. Seperti engkau ketahui sendiri, aku ini adalah wanita tua. Hasirah, saya lemah. Amya, aku ini buta, enggak bisa melihat. Fi hadzal baiti, aku tinggal di rumah ini. Qala, ia mengatakan, sahabat Talhah bertanya kepada wanita ini, "Wa man hadzal rajul alladhi ya'tik?" Tadi ada seorang laki-laki datang ke sini, kamu tidak tahu siapa dia? Qalat, "La a'rifu." Enggak, aku enggak tahu laki-laki itu siapa. Wa huwa Umar, padahal itu Sayyidina Umar. Qala Talhah, kemudian Talhah mengatakan, "Wa madza yaf'alu idza ata?" Kalau laki-laki itu datang kemari, apa yang dia lakukan? Kata sahabat Talhah. Qalat, ketika itu Sayyidina Umar berposisi sebagai khalifah. Qalat, kata wanita ini yang mengatakan, apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar? Yaknusu baiti, dia menyapu rumahku, kata perempuan ini. Wa yahlibu syati, dan aku punya kambing dan ia selalu memerah susunya. Lalu apa yang dilakukan lagi oleh Sayyidina Umar? Wa yaghsilu thawbi, ia laki-laki itu kalau kesini dia selalu mencucikan bajuku. Wa yasna'ul futurali, dan dia selalu membuat sarapan untukku. Fabaka Talhah, kemudian Talhah ini menangis hatta jalasa, sampai ia terduduk. Tsumma qala, ia kemudian mengatakan, at'abta al-khulafa ba'daka ya Umar. Wahai Umar, engkau akan menyusahkan khalifah-khalifah setelahmu. Kata Talhah, sahabat Talhah. Mengapa beliau mengatakan engkau akan menyusahkan khalifah-khalifah setelahmu? Artinya orang khalifah setelah Sayyidina Umar akan sulit mengikuti teladan beliau, karena agungnya budinya, karena dermawannya dan lain sebagainya, akan sulit untuk mengikuti jejak Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati, maka itulah kualitas sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diriwayatkan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu digaji sama dengan gajinya Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar tidak berubah sampai beliau tidak menjabat lagi sebagai khalifah karena terbunuh. Padahal kebutuhan pokok ketika itu naik terus, sehingga gaji itu di zaman Sayyidina Umar sebenarnya sudah tidak mencukupi lagi. Sehingga para sahabat yang lain atau rakyat, mereka mengusulkan supaya gaji Sayyidina Umar ini dinaikkan. Siapa yang mengusulkan? Bukan Sayyidina Umar mengusulkan dirinya sendiri, gajinya sendiri, tapi rakyat, sahabat. Karena dirasa tidak mencukupi dilihatnya itu. Tapi untuk mengatakan langsung kepada Sayyidina Umar, mereka takut Sayyidina Umar marah. Akhirnya disampaikan lewat Hafsah putri Sayyidina Umar. Sampaikan kepada bapakmu, sahabat-sahabat dan para rakyat yang lain, mereka menghendaki gaji ayahmu naik. Sampaikan kepada ayahmu, tapi jangan bilang kalau kita yang mengatakan. Akhirnya disampaikan kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Begitu disampaikan, ditanya, siapa yang mengusulkan gajiku naik? Siapa yang mengusulkan gajiku naik, wahai Hafsah? Akan aku pukul wajahnya, kata Sayyidina Umar. Betul, beliau marah. Siapa yang mengusulkan naik akan aku pukul. Katakan siapa? Tapi Hafsah bilang, aku tidak akan menyampaikan, wahai ayahku. Kemudian Sayyidina Umar ini bertanya kepada Hafsah, engkau lebih tahu daripadaku, wahai putriku.
bagaimana kehidupan Nabi Muhammad SAW. Kenapa lebih tahu? Karena Hafsah ini adalah istri Nabi Muhammad SAW. Jadi salah satu istri beliau itu adalah putri daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Engkau lebih tahu daripadaku, wahai putriku, tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW. Berapa pakaian beliau punya, wahai putriku? Ditanya Hafsah ini. Begitu ditanya malah nangis anaknya ini, putrinya ini. Nabi Muhammad SAW itu menurut persaksian Hafsah pakaiannya cuma 2. Yang satu digunakan untuk menemui tamu, menghormati tamu, memakai pakaian yang bagus. Yang satu untuk keseharian, yang dipakai untuk menemui tamu warnanya kemerah-merahan. Kenapa kemerah-merahan? Karena saking lamanya dipakai tidak pernah ganti, akhirnya warnanya memudar. Kita lihat kalau warna memudar biasanya akan kemerah-merahan. Seperti pecis ini kalau lama tidak kita ganti, akhirnya akan kemerah-merahan. Itu pun pakaian yang dibangga-banggakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menemui tamu-tamunya. Kemudian Sayyidina Umar bertanya kepada putrinya Hafsah, apakah Nabi Muhammad SAW punya kasur, wahai putriku? Kata Sayyidina Umar, mau dinaikkan gajinya malah ditanya putrinya. Apa jawab putrinya Hafsah? Dia menangis lagi. Beliau tidak memiliki kasur, yang dimiliki hanya selimut tebal. Fungsinya apa selimut tebal ini? Kalau musim panas, maka semuanya itu ditumpuk di atas tanah, artinya di rumahnya, karena tidak ada ubin, jadi panas sekali, pasir. Maka ketika musim panas semuanya ditaruh di sana, dan kemudian beliau tidur di atasnya supaya tidak terlalu panas tanahnya itu. Dan kalau musim dingin dibagi jadi 2, yang satu di tanah yang berpasir itu, kemudian yang satu untuk selimut karena dingin. Itu yang dimiliki, tidak ada kasur. Bagaimana makan beliau, wahai Hafsah? Kata sahabat Umar, makan beliau itu dari roti yang keras, sehingga setiap kali beliau makan itu rotinya dicelupkan ke air minumnya. Supaya apa? Supaya lunak. Kemudian baru dimakan oleh beliau. Apa kata Sayyidina Umar kemudian? Katakan kepada orang yang ingin menaikkan gajiku, aku ingin mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Aku ingin hidup mewah di akhirat nanti dan tidak mau bermegah-megah di kehidupan dunia ini, kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Seandainya saya misalkan mau dinaikkan gajinya, yang usul rakyat mau dinaikkan gajinya 100 juta misalkan, karena sudah tidak cukup lagi untuk mencukupi kebutuhan, tidak cukup, maka saya akan senang dan berjoget-joget. Mungkin rakyat yang inginkan, bukan saya sendiri yang naikkan gaji, tapi ini Sayyidina Umar. Maka kata penulis Syekh Al-Khudri, penulis sejarah Nabi Muhammad SAW, ada baiknya pemimpin-pemimpin itu, ada baiknya masyarakat itu, ada baiknya semua lapisan masyarakat, semua orang membaca sejarah, karena di dalam sejarah itu ada pelajaran-pelajaran yang sangat berharga. Sayyidina Umar bin Khattab melakukan itu semua, mempunyai akhlak yang sedemikian rupa bagusnya. Siapa yang diikuti? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Sunan Ibnu Majah dikisahkan hadis ini dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ibnu Abbas
Ia mengatakan qala haddatsani Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bercerita kepadaku. Qala dakhaltu ala Rasulillah. Aku masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala hasirin, dan beliau berada di atas tikar hasir. Qala fajalastu, kemudian aku duduk di dekat beliau. Fa idza alaihi izarun, ketika itu Nabi Muhammad memakai kain. Walaysa alaihi ghairuhu, tidak ada yang lainnya selain kain itu. Tikar yang sudah tua. Kanjeng Nabi duduk di sana dan beliau hanya memakai kain. Kemudian sahabat Umar bin Khattab duduk di samping beliau. Dan dilihatnya Nabi Muhammad itu, apa yang dilihat? Wa idzal hasiru qad athara fi jambihi. Tikar itu saking lapuknya itu membekas di punggung beliau, di tubuh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita pakai kasur yang empuk nggak mungkin ada bekasnya. Tapi ini tikar ditaruh di atas tanah maka membekas. Wa idza ana biqabdatin min syairin nahwi sa'i, dan aku lihat di sekeliling rumah Nabi Muhammad yang kecil itu, di sana hanya ada syair. Syair itu gandum tapi kualitas nomor 3. Yang paling bagus adalah khintah. Nah, ada syair. Jadi syair ini kalau beras, mungkin beras yang kalau zaman dulu namanya ada beras antren mungkin. Di pojok rumahnya. Itu yang dilihat oleh sahabat Umar. Wa idza ihabun mu'allaqun, dan ada kulit yang disamak belum selesai. Fabtadarat ainaya faqala. Melihat keadaan itu, sahabat Umar bin Khattab menangis. Lalu kemana harta-harta yang dimiliki oleh Nabi Muhammad dari ghanimah dan lain sebagainya, dari hadiah, tidak pernah mampir di rumahnya. Langsung menuju kepada masyarakat yang membutuhkan, langsung kepada perjuangan fisabilillah. Tidak pernah masuk di rumahnya. Harta yang beliau miliki di rumah hanya itu. Faqala, maka kemudian sahabat Umar mengatakan, Nabi Muhammad mengatakan, "Mayubki ka ibnal Khattab." Ketika melihat itu, ibtadara itu artinya menangis. Sahabat Umar bin Khattab, beliau menangis, kemudian mengatakan, "Mayubki ka ibnal Khattab." Nabi bertanya, "Apa yang membuatmu menangis, wahai Umar?" Faqultu ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wa ma li la abki. Bagaimana aku ini tidak menangis? Wa hadzal hasiru qad athara fi jambik. Sedangkan tikar ini telah membekas di tubuhmu, wahai Nabi. Wa hadhihi zanatuka, dan hartamu aku tidak melihat selain apa yang aku lihat, illa ma ara. Wa dzalika Kisra wa Qaisar fi thimari wal anhar. Sedangkan di Persia di sana ada Kisra. Sedangkan di Romawi di sana ada Kaisar, mereka hidup bergelimang harta. Wa anta nabiyullah wa safwatuh, sedangkan engkau adalah Nabi Allah. Wa hadhihi zanatuka, ini harta yang kamu miliki ya Nabi. Qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Ya ibnal Khattab, wahai putra Khattab, ala tarda an takuna lana al-akhirah wa lahumud dunya?" Tidakkah engkau ridha bagi kita nanti akhirat, kehidupan akhirat, dan bagi mereka dunia ini? Qultu bala. Kemudian sahabat Umar bin Khattab mengatakan, "Tentu aku ridha ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Inilah Nabi Muhammad SAW yang diikuti oleh para sahabatnya. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti teladan-teladan daripada sahabat Nabi, dari Nabi Muhammad SAW. Dan di bulan Maulid ini kita memperbanyak membaca sirah an-nabawiyah, sehingga kita bisa mengaplikasikan, mencontoh kehidupan beliau, mencontoh kehidupan sahabat secara langsung, dan bisa kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, Allahumma amin. Menika ingkang saged kawula aturaken mbok pilih wonten kalpatanipun kawula nyuwun pangapunten. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.